kita mau talk show firman Tuhan ya. Kita sharing firman Tuhan dengan tema cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian masuk ruang kudus ya. Oke, kita doa dulu ya. Pak Ogan doa. Ogan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini.
Kalau di siang hari ini kami kembali berkumpul untuk mengadakan talk show firman Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang terus menyertai kami. Oleh sebab itu sekali lagi memberkati setiap anak-anakmu yang sudah hadir, dan kami percaya Tuhan yang mempersiapkannya. Sekali lagi Tuhan, Engkau Allah yang baik menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, oke Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan sharing dengan tema Tuhan, tulus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini seperti mata uang ya. Yang satunya cerdik, yang satunya sebaliknya tulus. Tapi ini maaf, kita tidak menghakimi orang, tapi kebanyakan orang yang cerdik seperti ular, cerdik seperti telur, cerdik seperti ular, untuk tulus seperti merpati itu tidak mudah. Jadi seringkali karena kita cerdik seringkali buat nakal-nakalin orang. Di sini ada beberapa sumber yang kita ini mungkin ada di bisa boleh dulu. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat siang semua. Ada satu tema yang sangat luar biasa pada siang hari ini, ya, dengan tema cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, perkataan ini ada di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, saudara sekalian. Dan apa makna daripada ini? Ya, sebenarnya ini adalah kita tahu judul daripada melalui lembaga Alkitab Indonesia di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, ya, ada 3. Nanti kita bisa bandingkan ya. Di sini judulnya ada penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ya, artinya saudara-saudara, kita satu masa akan mengalami satu penganiayaan yang sangat berat. Ya, kita sudah hidup di akhir zaman akhir, di mana penganiayaan terhadap orang-orang percaya, terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus itu telah terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa satu masa kita akan mengalami satu penganiayaan yang tidak pernah terjadi lagi. Artinya sangat berat. Sehingga jauh sebelumnya firman Tuhan sudah mengingatkan untuk orang-orang percaya, saudara, bahwa kita adalah domba-domba Allah. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Artinya apa, saudara? Bahwa kita domba adalah, biasanya kalau domba itu dia turut dengan apa kata gembalanya. Nah, lain serigala. Serigala adalah suatu binatang yang sangat puas. Jadi artinya begini, saudara, kita anak-anak Tuhan, ya, sebagai domba-domba Tuhan, kita ditempatkan di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Ya. Apa kata firman Tuhan? Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita akan teraniaya. Nah, firman Tuhan katakan, yang teraniaya bukan kita, tetapi oleh karena nama Kristus, maka kita teraniaya. Nah, itulah di dalam kitab Matius ini katakan, jadilah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa maksudnya, saudara? Kita tahu binatang ular, dia tanpa kaki, panjangnya bisa sampai 2 meter, ada 3 meter bahkan lebih, ya. Dia merayap, ya. Tetapi apa yang kita tahu keistimewaan dari ular ini? Dia punya lari itu bisa 29 km per jam. Ya, itu ular. Nah, bagaimana dengan merpati, saudara? Merpati itu waktu itu ada waktu Yesus dibaptis, ya, itu ada datang seperti merpati, bukan merpati ya, tapi seperti merpati. Merpati itu adalah suatu binatang lambang dari ketulusan, kesetiaan, dan kejujuran. Ya.
Nah ini artinya kalau dikatakan bahwa ketika penganiayaan satu saat datang ke kita udah diingatkan sama Tuhan. Kamu cerdiklah seperti ular. Kalau bisa seperti ular 29 km per jam kita lari. Kalau memang masih bisa lari, menjauhi dari penganiayaan tersebut. Dan yang kedua, tulus seperti merpati. Ya. Jadilah kita orang yang punya hikmat Allah. Ya. Setia, jujur dan merpati apa? Setia, jujur dan sejuta apa? Sejuta? Setia, jujur dan taat. Jadi ketika kita setia sama Tuhan, taat setia kepada firman-Nya, Tuhan kasih hikmat. Begitu penganiayaan itu datang, apa yang harus kita lakukan? Kita lari. Kalau bisa 29 km per jam seperti ular, dan kita memiliki hikmat dari Tuhan. Saya rasa itu yang Tuhan ingatkan. Makanya judul di sini dikatakan di dalam kitab Matius, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Haleluya. Mungkin sampai situ aja Pak Lex mengucap syukur. Haleluya. Ya, terima kasih. Katanya kalau merpati itu nggak punya angka kepahitan ya, karena dia nggak ada empedunya. Kalau merpati itu nggak ada empedunya. Pak Musa, nama Pak Musa? Ya, jadi di tengah-tengah kita hidupnya ini seperti kita dikelilingi oleh serigala-serigala. Tetapi Tuhan memberikan dua hal bagi kita, yaitu ketulusan seperti merpati dan kecerdikan seperti ular. Ini dua hal yang penting sekali dalam kita bersosial, karena kita adalah makhluk sosial, dan kita ada di negara kita ini atau di mana saja kita berada, tidak semuanya orang mengenal Tuhan. Jadi kedua hal ini harus kita pakai sebagai rumus bagi kita untuk kita boleh menjadi garam dan terang. Kadang-kadang kita lalu menganggap remeh, oh saya orang benar, ya. Tetapi saya sering katakan kepada teman-teman, coba kamu menginjil di pasar, kita kamu digebukin berkat. Tetapi kita harus pakai teori ini, kita harus cerdik. Dan ada banyak hal tentang kecerdikan ini, ya. Setiap masalah lain dia punya cara. Tetapi ini adalah cara yang diberikan Tuhan untuk kita boleh menghadirkan Tuhan dalam hidup kita ini melalui kecerdikan dan ketulusan. Saya kira itu saja. Ya. Oke. Jadi, saudara kasih di dalam Tuhan, saya berterima kasih bisa hidup di dalam kekristenan. Dulu saya berdoa, hidup saya begitu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi puji Tuhan, waktu kami mulai menghadapi tantangan dan masalah, cuma Tuhan yang bisa menolong, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya bilang pada Tuhan, aku akan ikut dan mau belajar untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mulai mengasihi saya, dan saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kemudian saya diperkenalkan dengan beberapa hamba Tuhan, dan saya mulai ikut dalam pelayanan. Puji Tuhan, saudara, di mana Tuhan menolong saya, Dia juga mengangkat saya dari kehidupan yang lama. Dan puji Tuhan, saya cukup lama, tapi saya belum ikut jadi kependetaan. Tapi setelah saya sudah mulai merasa pede, saya mulai terjun dalam pelayanan, saya mulai
Ya memang kita dalam mengiring Tuhan itu tidak berjalan mulus semua ya, banyak tantangan, rintangan, cobaan, tapi kita tetap harus minta hikmat Roh Kudus supaya kita tetap tekun ya. Pak Leo mau berapa? Haleluya, shalom. Puji Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk talkshow firman Tuhan. Sebagaimana tema cerdik seperti ular, tulus seperti burung mati. Kita dikatakan kita diutus, ya, seperti ular dan tulus seperti burung mati. Amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28 kepada kita orang percaya, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, aku utus kamu, ya, di antara segala. Kita menjadikan segala bangsa murid, tapi kita cuma diperlengkapi senjata cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Ya, saudara-saudara, bagaimana itu? Domba, kalau dikatakan domba, dia punya kekuatan apa? Sedangkan serigala buas, ya, dia mau melawan serigala, tapi dia punya senjata hanya cerdik, diminta cerdik dan tulus. Jadi apa jalannya? Dia tidak punya pandu. Ya, kalau pantai barangkali, ya, kalau menghadapi serigala, kalau datang saya pandu. Tapi serigala seperti domba tidak punya kekuatan apa-apa. Hanya apa kekuatannya? Ya, hanya cerdik dan tulus. Itu senjatanya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kalau kita mengerti itu, firman Tuhan di Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjauh engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau ketahui, Jadi kita cuma berharap kepada gembala. Domba hanya bersandar kepada gembala. Kalau kita lihat, ya, ada di media sosial ada tuh gambar domba. Domba itu tidak berjalan sendiri, tapi ada pandunya. Bukan? Siapa? Gembala. Gembala apa? Ada apa tuh di tangannya? Tuhan. Kita baca di dalam tongkat dan gada. Tongkat dan gada ini. Pales punya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersekutu, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi kita cuma punya senjata itu berseru, memanggil gembala itu. Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Dikatakan gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya, mengenal suaranya. Ya. Kalau kita di rumah, kita punya anak-anak, walaupun ribut, tapi kalau anak kita berteriak, ya pasti kita kenal. Ya, siapapun yang ada di rumah itu kita kenal.
mengenal. Begitu Tuhan kita, gembala yang baik, Dia mengenal suara kita. Apabila kita berseru kepadanya, Dia pasti menjawab. Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Haleluya. Jadi kalau kita paham ini, kita diutus kemanapun Tuhan pergi, kita tidak sama. Seperti Daud dikatakan, walaupun dalam lembah kegelapan, kalau di dalam gelap masih ada cahaya, tapi dalam gelap memang tidak lihat apa, tapi dia percaya. Ya, walaupun dalam lembah kegelapan, dia tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai. Gadamu dan tongkat itulah yang menghibur aku. Amin. Itulah begitu sebentar. Haleluya. Oke, tepuk tangan Bapak, tepuk tangan. Terima kasih Pak Hendy. Sore itu menambahkan Pak Hendy. Pak Hendy. Ya, tema ini adalah cerdik seperti Tuhan, tulus seperti berbakti. Saudara, di dalam Alkitab, manusia pertama dijatuhkan oleh Tuhan. Ya, jadi dia cerdik sekali, dia memutarbalikkannya fakta. Ya. Tapi ini Tuhan kita cerdik sebetulnya bukan yang negatif, tapi yang positif. Jadi seperti kata Pak Musa tadi, kalau kita pergi di pasar, pegang Alkitab, terus ya berbicara Yesus terus sama dibaca, ya kan? Seperti Bapak ini ikutin, ya. Lagi ibadahnya orang bisa dulu suruh berhenti ibadah, kalau pergi di pasar. Tapi ada mereka juga ya. Dan kemudian serigala itu memang seperti sudah jelas tabiatnya binatang buas. Walaupun dia tidak sepertinya kayaknya lucu ya, serigala itu tampaknya lucu ya, tapi dia buas ya. Jadi walaupun kita pelihara dari kecil, tetapi kalau semakin besar, naluri kebuasannya tetap ada. Dan saudara, burung merpati, masih ingat tuh? Ya, gagak dilepas, hilang. Dan saudara, burung merpati balik. Ya, dia balik terus, dia jujur balik bawa daun. Itu menandakan bahwa bumi sudah air sudah surut ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus mempunyai kalau ular itu dia ada bermacam-macam ular ya. Kalau di padang pasir ular itu jalannya namping ya. Kalau di sawah dia pasti dia begini ya, bentar ya. Kalau di pohon, kalau dia naik pohon, dia lingkar dulu pohonnya. Jadi menandakan bahwa ular itu bisa menyesuaikan keadaan. Ya, kalau di padang pasir dia. Jadi kalau kita itu mau menyesuaikan keadaan, kalau ini banyak tetangga non Kristen, ya kita harus artinya seperti kata Rasul Paulus, kita seperti tidak mengenal Kristus. Tetapi kita sebenarnya manusia cuma tindakan ucapan kita yang akan menandakan bahwa kita ini mengenal Yesus. Ya, kadang-kadang orang cuma dengar lagu, dengar tutur kata, dia bertobat. Nggak pakai khotbah. Saudara masih ingat Daniel? Dia tidak berkhotbah. Dia menunjukkan integritasnya, ucapan dan tindakannya yang jujur. Nebukadnezar bertobat. Jadi dia tetap dia birokrat, dia seorang pegawai istana, tapi tindakannya memberitakan kebesaran Allah. Saya kira
Cukup, terima kasih. Ya oke, untuk menyingkat waktu, aku ke Pak Dhani deh. Pak Dhani silakan. Mengenai subjek seperti ular dan tugas seperti merpati, saya ingin beri ilustrasi tentang Pak Musa. Tadi udah kenalan ya. Boleh pinjam uang Pak? Enggak Pak, di dompet ada. Oh dompet, tidak di dompet. Terus karena Pak Musa ini orang Kristen ya udah saya nggak balikin, harus mengampuni dong. Iya nggak Pak? Mengampuni nggak? Kata firman Tuhan mengampuni. Kalau udah diampuni, saya minta handphonenya Pak. Ya, harusnya jangan dikasih lagi gitu. Walaupun kita ini tulus, tapi harus cerdik gitu. Jadi kalau orang udah menipu, orang sudah kelakuannya nggak baik, tidak harus kita beri terus, tidak harus kita kasih terus gitu kan. Jadi kasih ya kasih, mengampuni ya mengampuni, tapi juga pakai otak gitu ya kan. Jangan orang-orang yang buruk kita terus-terusin gitu. Kita ampuni, kita berikan lagi, kita maafkan, kita terima lagi, ya jauhi pergaulan yang buruk. Ya kan? Terima kasih Om. Nah, begitu juga dengan gereja Tuhan juga begitu. Nggak semuanya memang kita nggak boleh menilai gembala. Tapi kalau tahu ada gembala-gembala yang nggak baik, ya udah nggak usah takut, ditakut-takutin nggak bayar perpuluhan nanti di stop, ya kan berkat Tuhan nggak mengalir. Tapi gembalanya pakai Horaidel, ya kan anaknya sekolah di luar negeri. Ya yang pintar lah gitu ya kan. Kalau memang gembala itu benar-benar dipakai Tuhan, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Di sini diperlukan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Memberi kepada Tuhan juga gitu. Kita beri perpuluhan, kita kasih persembahan, tapi Tuhan tahu motivasi kita apa gitu kan. Motivasi kita untuk dilihat orang atau untuk apa? Ya percuma, atau kita memberi tapi nggak rela juga percuma gitu. Tuhan lihat urusan kita, bukan value, bukan jumlah dari uang kita. Terima kasih. Oke, lanjut. Mungkin Ibu itu Bu, silakan Bu. Tadi. Bu. Maaf, tangan kiri. Maaf ya Bu ya, kiri ya Bu. Yang penting hatinya Bu. Perkenalkan diri namanya siapa Bu? Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul di sini. Yang tadinya kami niatnya untuk bertemu Muleo sama Iblis, ternyata kami di sini disambut dengan perkumpulan yang Dengan sukacita. Tuhan, dengan sukacita. Kita senang kita bisa bertemu dengan bapak-bapak yang pada saat ini untuk menyembah Tuhan bersama-sama, begitu ya Pak ya. Jadi saya tambahkan untuk cerdik seperti ular. Jadi benar kita jangan sampai kita tertipu. Maksudnya itu jangan sampai kita gampang tertipu. Apapun itu kita harus lebih bisa memilah-milah. Oh yang mana nih teman yang baik, yang mana nih teman yang benar-benar mengenal Tuhan. Jadi tidak sembarangan gitu kita untuk bergaul, itu tidak sembarangan. Intinya kita kalau dia dekat sama Tuhan, pasti dia juga tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi disitulah kita harus perlu tahu bahwa di dalam hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan siapapun itu sama semua di mata Tuhan. Tetapi perlu kita lebih hati-hati. Ini orang apakah berkenan di mata Tuhan ini? Apakah akibatnya jika saya berteman dengan dia, bergaul dengan dia, sementara dia tidak mengenal Tuhan? Nah, di situ kita bisa menilai, bisa memilah-milah untuk teman begitu. Dan kita harus selalu juga tulus seperti merpati. Jadi kita bijaksana. Kita harus lebih bijaksana. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh langsung emosi. Tapi bagaimana kita lebih bijaksana? Bila perlu kita bisa merangkul dia supaya lebih mengenal betapa baiknya Tuhan itu. Nah, dan semata-mata untuk dalam hidup ini yang di otak itu bukan hanya duit, kan? Tapi nomor satu kita adalah kita lebih bahagia, itu lebih happy itu adalah sebenarnya kita
dekat dengan Tuhan. Segalanya ada di situ. Kita happy, kita klik dengan Tuhan itu. Kita happy kok. Bisa kita jadi apa yang dibilangnya imunnya meningkat. Jika kita mengenal Tuhan itu, semuanya ada di situ. Kita rasa bahagianya itu kalau kita mengenal dengan Tuhan. Super hebat pokoknya. Jadi kalau ada saudara-saudara misalnya yang mengeluh, nah itu bukan itu dia tidak kenal Tuhan. Tapi selalu kita bersyukur. Apapun yang terjadi, selalu kita bersyukur bahwa Tuhan selalu beserta kita. Amin. Makasih. Ya, terima kasih. Oke, kita akan naikkan satu pujian yang hidup ini adalah kesempatan. Yuk berdiri semua, berdiri semua. Doa penutup ya, Pak Esrom deh. Baik, mari kita satu berdoa. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa, Kristus Tuhan yang telah menjadi penguasa tunggal hidup kami dan Roh Kudus yang menjadi penolong kami. Sampai hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada melalui talk show firman Tuhan, Winner Professional Fellowship bersama hamba Tuhan yang tetap setia, yaitu Bapak Lestiono Tadiadi. Kami percaya Bapak kami dikumpulkan karena Engkau Bapak yang meminta untuk kami menjadi satu dalam tubuh Kristus untuk menyatakan kebaikan Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah talk show firman Tuhan The Winner ini Tuhan Professional Fellowship dihadiri oleh orang-orang dari berbagai kalangan, baik itu kalangan entrepreneur Tuhan Yesus, wirausaha, para hamba Tuhan dari berbagai narasumber, apapun panggilan dan profesi kami Tuhan, kami mau disatukan oleh tubuh Kristus. Dan kami berdoa Bapak, terus pakai hamba-Mu ini Bapak Lestiono Tadiadi Tuhan Yesus untuk menjadi alat Tuhan dengan spirit yang dari Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, pakai Tuhan para hamba-Mu, baik itu hamba-Mu Tuhan Yesus Evangelis Henry itu, bahkan kami semua di sini tanpa terkecuali yang hadir dengan sukacita. Kami percaya Bapak bahwa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dari sungguh menjadi komitmen kami dan menjadi bagian hidup kami juga mengasihi sesama. Itulah salib yang harus kami praktekkan. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah nama-Mu, dan untuk 2 minggu ke depan Bapak pertemukan kami Tuhan dan tambah-tambahkan bilangan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini agar semuanya Tuhan Yesus menyembah Kau dalam roh dan kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Oh, Yerusalem.
kita bertemu minggu Kamis ketiga ya, Bapak Ibu, dengan tema yang lebih seru lagi. Ya, terima kasih kehadiran Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ini mohon maaf, ini HP-nya pada robot semua. Jadi